Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rasa syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih yang masih memberi kita kesempatan bertemu pada hari ini. Suatu kehormatan besar bahwa pada hari ini saya diperkenankan untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang sastra dan gender di Universitas Gadjah Mada. Kajian-kajian saya bergerak di antara kajian sastra, khususnya sastra Prancis, kajian gender, dan analisis wacana kritis. Pada pidato ini saya mencoba mengelindankan ketiganya dengan tidak mengonsentrasikan pada salah satunya. Mengingat bahwa pidato saya ini juga akan diakses tidak hanya oleh kalangan akademisi, maka saya ingin mengangkat satu isu yang menurut saya akan lebih kontributif bagi masyarakat luas. Akhir-akhir ini kita mengalami berbagai peristiwa yang intensitas praktiknya sangat menggejala, yakni persoalan kekerasan. Sebagai akademisi yang mempelajari sastra, saya melihat bahwa kita semua adalah pewaris dari dinasti kekerasan yang narasinya ditransmisikan lewat berbagai cerita, baik secara oral, tertulis maupun visual. Kita mewarisi cerita-cerita epik dan kepahlawanan dari berbagai belahan dunia yang hadir dalam memori kita sejak kita masih kanak-kanak. Narasi budaya, politik, media, serta narasi luas dalam kehidupan kita sehari-hari mencerminkan beroperasinya kekerasan yang seringkali dijadikan mekanisme dalam penyelesaian masalah oleh habitus masyarakat kita. Narasi-narasi tersebut bahkan dikonsumsi sepanjang hari lewat pesan-pesan virtual dan beredar tanpa batas di media sosial. Subjek-subjek yang mentransmisikan pun kadang-kadang adalah mereka yang justru secara sosial dipercaya sebagai pembawa pesan yang diharapkan kontributif, seperti para pamong, politisi, figur politik, figur publik, ataupun para pemimpin agama. Kita berada dalam satu bingkai ruang kekerasan yang menubuh dalam kerangka berpikir dan dalam praksis kehidupan kita. Saudara dan saudari yang saya muliakan, narasi-narasi kekerasan dalam sastra diproduksi dan direproduksi dalam berbagai bentuk. Berikut ini adalah contoh kutipan narasi kekerasan dalam sebuah novel karya Atiq Rahimi, Sengge Sabour, Pierre de Patience, dalam bahasa Indonesianya Batu Kesabaran, yang hampir setiap saat kita juga bisa menemui narasi seperti ini dari karya sastra di seluruh dunia. Mon père, quand il est rentré, trouvant la cage vide, est devenu fou. Hors de lui, il hurlait. Il nous a tabassés, ma mère, mes sœurs et moi, parce que nous n'avions pas surveillé sa caille, sa maudite caille. Pendant qu'il me tapait, j'ai crié que c'était bien fait, parce que c'était à cause de cette maudite caille que ma sœur avait dû partir. Mon père a tout compris. Il m'a enfermé alors dans le sous-sol. Ini adalah narasi ketika seorang ayah kehilangan burung puyuh peliharaannya. Maka dia melakukan kekerasan terhadap anggota-anggota keluarganya, ibu dan anak-anaknya, terutama anak-anak perempuannya. Skrip kekerasan maskulin seperti yang saya kutip tersebut tidak hanya ada di dalam karya sastra. Skrip-skrip tersebut kita warisi dan secara terus-menerus kita reproduksi lewat mekanisme-mekanisme kultural yang menjelaskan beroperasinya maskulinitas yang dipreservasi lewat narasi-narasi secara historis. Kita seringkali tidak menyadari kehadiran narasi kekerasan ini sebagai sebuah tindakan yang bersifat toksik atau beracun yang berbahaya. Ketidaksadaran kita terjadi karena sebuah mekanisme performatif, yakni kita cenderung mengulang skrip kekerasan tersebut tanpa mempertanyakan mengapa kita harus mengkonsumsinya.
Kita pun seringkali juga menjadi subjek yang turut mentransmisikan budaya kekerasan tersebut. Cara kita mempreservasinya juga terfasilitasi oleh produk-produk kapitalisme seperti telepon seluler yang ada karena kita menciptakan keberadaannya. Sebelum saya memulai dengan bahasan mengenai skrip-skrip maskulin yang toksik tersebut, izinkanlah saya memberi sedikit pengantar mengenai konsep maskulinitas yang menjadi lensa di dalam pidato saya ini. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman konseptual karena maskulinitas seringkali didefinisikan secara sempit sebagai laki-laki. Sebuah kedangkalan yang sering terjadi karena lagi-lagi kita terbelenggu oleh performativitas epistemologis yang esensialis, memandang bahwa segala penyebab kerusakan adalah karena patriarki. Studi maskulinitas antara lain diawali dari tulisan Rewin Connell yang berjudul Maskulinities. Studi ini menunjukkan pentingnya melihat relasi gender yang tidak dikotomis laki-laki versus perempuan, seperti yang selama berabad-abad dipercayai oleh filsafat barat dan selama lebih dari 1 dekade juga masih menjadi fokus pemikiran feminisme gelombang kedua. Seperti kita ketahui, feminisme gelombang kedua memulai epistemologi feminismenya dengan menjelaskan patriarki sebagai sebuah sistem. Secara abstraktif, sistem ini disebut sebagai male-dominated system. Hal ini masuk akal karena secara kesejarahan, sistem memang dibuat oleh rejim-rejim kekuasaan yang subjek pembuatnya pada awalnya adalah laki-laki. Sebagai contoh di dalam konteks Perancis, pada awalnya semua jenis profesi berartikel laki-laki dengan penanda le. Hal ini terjadi karena perempuan tidak diperkenankan masuk ke dalam dunia pendidikan sampai pada abad ke-19. Male-dominated system ini kemudian cenderung diposisikan dalam mindset dikotomis, yakni dua polar berseberangan. Polar-polar dikotomis yang dalam tradisi Eropa merupakan representasi culture, laki-laki, dan nature, perempuan. Ini didobrak dengan sedemikian kuat oleh feminis gelombang kedua sekitar tahun 60-an dan 70-an. Mereka memperjuangkan kesetaraan, peran, emansipasi, ketidakadilan, dan atau eksploitasi dengan masih berdasar pada dikotomi laki-laki dan perempuan. Salah satu metodenya adalah dengan cara dekonstruktif, yakni membalik bahwa perempuan juga memiliki aspek kultural seperti laki-laki. Sementara itu mazhab yang lain pun menggunakan strategic essentialism dengan berargumen bahwa nature pun adalah entitas penting dalam kehidupan manusia. Dalam perkembangan epistemologinya, Connell berargumen bahwa relasi gender bukan hanya persoalan kontestasi antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan sebuah matriks yang sangat kompleks. Kemudian male-dominated system mengalami interpretasi ulang pada tahun 80-an dan 90-an ketika konsep equality ditinjau kembali dengan cara berpikir para feminis Prancis seperti Luce Irigaray, Julia Kristeva, dan Hélène Cixous dengan konsep mereka mengenai differences. Dalam hal ini, kesetaraan dianggap tidak akan membawa keadilan tanpa perspektif differences karena setiap masyarakat tidak bersifat tunggal. Pemikir-pemikir beraliran interseksional seperti Chandra Mohanty, Kimberly Crenshaw, Patricia Hill Collins, dan Bell Hooks juga memberikan cara pandang yang mengetengahkan persoalan interseksionalitas. Dalam cara pandang ini gender tidak pernah berdiri sendiri. Gender selalu mengalami interseksi dengan kategori sosial yang lain seperti etnisitas, agama, ras, pendidikan, dan sebagainya. Namun relasi laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat rigid tersebut dianggap masih belum menjawab persoalan relasi gender yang terjadi. Rewin Connell menganggap bahwa tidak cukup membicarakan gender dalam konteks laki-laki dan perempuan. Menurutnya dibutuhkan konsep yang lebih subtil dan mikro yang kemudian memunculkan teori maskulinitisnya yang sangat terkenal pada tahun 2000-an. Connell memosisikan maskulinitis ini sebagai nilai yang ditubuhkan kepada laki-laki yang kemudian secara kultural dioperasikan menjadi skrip yang diproduksi, dikonsumsi, dan direproduksi dalam kehidupan sehari-hari. Maskulinitas bukan laki-laki itu sendiri, tetapi nilai yang seringkali ditubuhkan pada laki-laki.
Nilai-nilai ini memang lebih banyak diadopsi oleh laki-laki sehingga tampak sebagai budaya laki-laki. Tetapi tidak berarti bahwa perempuan tidak mengadopsi nilai-nilai maskulinitis. Artinya banyak perempuan yang mengadopsi nilai maskulinitis meskipun dengan titik pandang yang berbeda. Dalam konteks pertama, mereka, para perempuan kadang menjadi kombatan dan pemicu konflik dan peperangan. Banyak perempuan atau ibu yang justru mengirim anaknya untuk ikut berperang dengan dalih membela agama. Namun dalam konteks kedua, banyak perempuan yang menjadi kombatan dan mengadopsi maskulinitis sebagai bagian dari pembelaan diri. Artinya, tidak seluruh female maskulinitis merupakan imitasi dari male masculine virility. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam maskulinitis sendiri, Connell membuat tipologi yang seringkali dipakai tetapi juga diperdebatkan, yakni hegemonic, marginal, complicit, dan subordinate maskulinitis. Saya hanya akan membahas satu aspek dari konsep yang sudah jamak digunakan di dalam dunia akademik baik di Indonesia maupun secara global, yakni konsep hegemonic maskulinitis. Toxic maskulinitis berhubungan erat dengan hegemonic maskulinitis. Hegemonic maskulinitis ini adalah nilai yang merupakan strata tertinggi di dalam gender order yang menjelaskan dominasi, keperkasaan, keberanian, dan legitimasi, baik dalam tataran fisik maupun psikologis. Mereka yang mengadopsi hegemonic maskulinitis ini disebut Connell memiliki sifat keras, kasar, dan juga militarized maskulin. Yang menjadi persoalan adalah ketika dominasi-dominasi yang dimunculkan ini kemudian membawa perilaku dan sifat yang berbahaya bagi masyarakat. Nilai maskulin yang keras dan kasar yang kemudian diadopsi ini dapat mengarah kepada sebuah nilai yang bersifat toksik karena berbahaya bagi lingkungan baik privat maupun publik. Dalam hal ini saya mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan orang yang berani dan perkasa. Akan tetapi ketika keberanian dan keperkasaan tersebut diejawantahkan dalam bentuk kekerasan, konflik, perang, dan penindasan terhadap yang lain, maka sifat-sifat ini menjadi berbahaya tidak hanya bagi perempuan tetapi juga bagi laki-laki itu sendiri. Hegemonic maskulinitis menjadi toksik ketika perilaku kekerasan tersebut dipraktikkan sebagai sebuah kekuasaan. Anggapan bahwa karena mereka adalah laki-laki maka wajar melakukan praktik kekerasan adalah sebuah bangunan yang secara sistematis dan kultural terjangkar kuat di dalam pola pikir banyak masyarakat. Secara tekstual dan empiris, perilaku maskulin yang beracun ini termanifestasikan dalam bentuk kekerasan di dalam narasi perang dan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan di dalam rumah tangga, pembunuhan terhadap etnis lain atau gender tertentu, homofobia, xenofobia, semuanya adalah contoh-contoh jelas dari toxic maskulinitis ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kekerasan baik verbal, psikologis maupun fisik menjelaskan berbahayanya violent dan toxic maskulinitis yang kehadirannya kadang tidak kita sadari. Ia menjadi skrip-skrip yang menyebar sekaligus menggumpal menjadi kultur yang mapan sehingga kadang kita enggan mengurainya karena kuatnya mindset kekerasan yang memproteksinya untuk mempertahankan status quo. Saudari dan saudara yang saya muliakan, violent dan toxic maskulinitis juga dapat ditemukan dalam bentuk kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, serta misogini atau kebencian terhadap perempuan yang dapat dilihat dari diposisikannya perempuan sebagai yang satanik atau iblis dalam berbagai narasi baik agama maupun budaya sehingga perempuan perlu dikontrol dan dijinakkan. Dalam narasi sastra misalnya, pemosisian perempuan yang satanik ini muncul di berbagai cerita di dunia. Calon Arang, Medusa, Durga, Hera adalah contoh-contoh jelasnya. Tukang sihir hampir selalu menggunakan terminologi nenek dalam konteks Indonesia. Adalah simbolisasi penting yang secara historis hadir sebagai bagian dari misogini oleh budaya kekerasan maskulin. Nenek sihir ini berbeda pemosisiannya dengan penyihir laki-laki yang lebih sering diposisikan sebagai karakter yang positif. Sebagai contoh adalah Mandrake, Dumbledore, atau tukang sihir lainnya dalam banyak mitos.
Dalam tradisi Eropa, pembunuhan besar-besaran terhadap perempuan yang dianggap sebagai nenek sihir terjadi secara massal pada abad pertengahan. Jeanne d'Arc atau Joan of Arc, seorang remaja perempuan yang memimpin legiun yang berhasil mengalahkan tentara Inggris. Karena dia perempuan, maka dia menjadi korban pelabelan tukang sihir yang tubuhnya harus dibakar untuk menjelaskan berkuasanya kekuasaan maskulin. Para perempuan ini adalah perempuan-perempuan kuat. Karena kekuatan, kecerdasan, dan kehebatan mereka, maka mereka dijebloskan ke dalam label perempuan berbahaya yang narasinya dibungkam dalam penjara kegilaan, kemajenunan, amoralitas, serta memuat dosa seksual yang dianggap berbahaya bagi masyarakat. Selain itu, dalam konteks masa kini, homofobia adalah salah satu perilaku yang membelenggu kehidupan manusia. Akibatnya lewat homofobia ini, penumpasan etnis kelompok tertentu dilakukan bahkan pada abad yang mengklaim memiliki konvensi hak asasi manusia. Meskipun demikian, violent dan toxic masculinities ini tidaklah bersifat tetap. Dia selalu mengalami dinamika dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, dalam konteks Prancis pada abad 19, Napoleon dengan tradisi penguasaannya sering dipandang sebagai sisi heroisme Prancis. Namun studi maskulinitas menunjukkan bahwa heroisme penguasaan dunia ini adalah heroisme yang toksik. Kita di Indonesia juga seringkali berpikir hal yang sama. Kebesaran kita yang ditunjukkan dengan kekaguman kita pada penguasaan wilayah geopolitik dan geografis lain tanpa disadari, melegitimasi kekerasan dan rezim maskulin yang toksik. Bahkan di buku-buku sejarah yang kita baca sejak pendidikan dasar, dijelaskan bahwa Islam dikatakan mengalami kejayaan ketika masa kekaisaran Ottoman menguasai Eropa. Begitu pula dengan kebesaran Julius Caesar, Alexander the Great, serta Genghis Khan. Semuanya adalah narasi invasi ketika heroisme dan keperkasaan dianggap memiliki nilai lebih hebat dari preservasi terhadap jiwa manusia. Dalam studi maskulinitas, penguasaan ini bersifat toksik karena dengan invasi tersebut nyawa ribuan orang terhambur. Mereka yang dikorbankan adalah rakyat jelata yang dijadikan serdadu-serdadu yang kebanyakan tanpa bayaran. Mereka adalah bumper di garda depan yang menerjemahkan hasrat penguasa maskulin yang penuh kekerasan. Namun ketika kemenangan didapatkan, pahatan di monumen dan guratan tinta emas ditahbiskan bagi para raja serta para panglima perangnya. Cara berpikir kita yang turut melegitimasi kekerasan dan penguasaan sebagai sebuah kejayaan adalah juga pemikiran yang toksik. Kita pun menjadi bagian dari pereproduksian mindset kolektif yang toksik. Aspek toksik maskulinitis lain dalam sejarah Prancis adalah kolonialisme. Kolonial maskulin man menjelaskan bentuk kritik para feminis terhadap penguasaan melalui kolonialisme. Kekerasan fisik juga penguasaan berbasis ras dan etnisitas adalah profil kekerasan masa kolonial. Bentuk maskulinitis lain yang turut membangun wacana toksik maskulinitis adalah kontestasi wacana pasca 11 September 2001. Islamofobia menjadi pengalaman baru tegaknya white western supremacy yang di dalamnya merefleksikan kekerasan fisik yang dilakukan oleh mereka yang mengklaim sebagai kebenaran dalam posisi politik, sosial, dan kultural. Namun hal ini juga tidak lepas dari toksik maskulinitis yang lain, yakni tindakan terorisme yang menguasai dunia sampai saat ini. Bentuk-bentuk kekerasan di atas sebetulnya terkait erat, pertama, dengan posisi subjek. Kedua, bahasa sebagai sarana pengejawantahan praktik kekerasan. Dan ketiga, manifestasi psikologis dari mereka yang berperan sebagai subjek yang melakukan kekerasan. Dalam konteks relasi subjek dan objek, kekerasan hampir selalu dilakukan oleh subjek yang merasa memiliki determinasi kekuasaan dan kebenaran yang ia percayai sebagai sesuatu yang absolut yang diklaim sebagai miliknya. Jika kekerasan adalah bentuk manifestasi libidinal dalam konteks Sigmund Freud,
dan merupakan lack atau kekurangan dalam konteks Jacques Lacan. Maka saya lebih mengarahkan posisi saya yang menjelaskan bahwa hal ini adalah persoalan desire atau hasrat. Hasrat kekerasan termanifestasi karena lumpuhnya bahasa sebagai alat yang digunakan untuk membangun logika yang dapat mengekangnya. Kekerasan fisik biasanya dilakukan karena ketidakmampuan seseorang membangun argumentasinya lewat bahasa. Sementara itu kekerasan bahasa juga sering terjadi karena lemahnya kemampuan argumentasi yang konstruktif lewat bahasa. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, ketika berbicara mengenai maskulinitis yang penuh kekerasan tersebut, kita sebetulnya berbicara mengenai relasi-relasi subjek. Kajian mengenai subjek ini dalam ilmu sosial humaniora bergerak dari relasi subject to object relation ke subject to subject relation. Para feminisme gelombang kedua kebanyakan memiliki pandangan terkait dengan persoalan relasi subjek-objek. Hal ini bisa dijelaskan karena situasi pada tahun 60-an 70-an. Posisi perempuan memang masih sedemikian subordinatif sehingga perjuangan untuk subjektiviti mereka menjadi sangat penting. Namun sejalan dengan waktu, konsep relasi subjek-objek pun terus bergerak. Tulisan Donna Haraway dalam Cyborg Manifesto secara jelas mendekonstruksi pandangan tersebut. Sambil mengkritisi white western supremacy sebagai subjek yang melakukan praktik subject-object relation sebagai bagian dari tradisi Eropa, Haraway memunculkan cara pandang yang mengubah posisi objek menjadi subjek. Haraway menjadikan objek sebagai subjek yang dalam hal ini antara lain adalah alam dan lingkungan. Konsep lain yang muncul adalah abjek, sebuah konsep yang dikemukakan oleh Julia Kristeva. Abjek ini adalah subjek yang disubordinasi oleh struktur karena keberadaannya. Contoh jelasnya adalah kelompok difabel, orang kulit hitam, dan kelompok-kelompok marginal lain. Dari konsep subjek, abjek, objek tersebut ada satu aspek yang menurut saya sangat penting untuk ditambahkan, yakni mengenai anti-subjek. Konsep anti-subjek ini saya ambil dari studi sastra yang ditulis oleh Alzida Julien Grema yang dalam aktongsial modelnya menawarkan konsep anti-subjek, yakni subjek yang merupakan rival dari subjek. Anti-subjek ini adalah subjek-subjek yang melakukan bentuk kekerasan yang merugikan orang lain. Meskipun dalam analisis sastra yang dekonstruktif dapat pula dilihat bahwa pengantisubjekan dapat terjadi karena posisionalitas pengarang yang bias. Namun dalam pidato ini, anti-subjek saya definisikan dalam hubungannya dengan subjek-subjek pelaku violent dan toxic masculinities yang memang melakukan bentuk-bentuk kekerasan terhadap yang lain karena relasi kekuasaan yang timpang. Anti-subjek dalam tipologi saya adalah mereka yang melakukan berbagai bentuk kekerasan, baik verbal, psikologis, simbolis, seksual, maupun fisikal. Kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya terjadi dalam ruang publik, dalam bentuk kekerasan di wilayah ketika militarized masculinities ditengarai sebagai bagian penting dari beroperasinya kekuasaan. Kekerasan juga dilakukan di ruang-ruang privat, seperti di dalam keluarga dan lingkungan pertemanan. Perkosaan terhadap anak perempuan, keponakan perempuan, cucu perempuan, anggota keluarga yang lain, dan juga teman dan tetangga adalah contoh jelas tindakan anti-subjek yang terus meningkat jumlahnya di Indonesia. Pelecehan seksual, pencabulan, perundungan seksual, dan kekerasan berbasis online juga marak terjadi di lingkungan yang sangat menjunjung tinggi penghormatan dan kesetaraan tanpa memandang gender, kelas sosial, etnisitas, usia, agama, dan kategori lain, yakni lingkungan pendidikan, baik di sekolah atau pendidikan umum maupun yang berbasis agama. Komnas Perempuan mencatat sejak Januari sampai September 2021 ada 4.000 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan. Kebanyakan adalah kasus kekerasan seksual. Kasus ini juga semakin meningkat terhadap kelompok-kelompok marginal, baik secara individual maupun kolektif. Salah satu contohnya adalah kekerasan terhadap pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda.
Para sahabat yang saya hormati, untuk mengatasi persoalan kekerasan dalam berbagai bentuk diperlukan adanya diskusi tentang pentingnya membicarakan posisionalitas subjek dalam menghadapi praktik objektifikasi, objektifikasi, dan perlawanan terhadap anti-subjektifikasi. Jika Julia Kristeva menawarkan sebuah konsep subject and process, yakni setiap subjek selalu mengalami pergerakan baik secara empiris maupun epistemologis, maka berdasarkan pengalaman riset saya di berbagai wilayah konflik dan kekerasan di Indonesia, serta mengamati perilaku dari para anti-subjek yang melakukan bentuk-bentuk kekerasan, salah satu hal yang perlu ditekankan adalah yang saya sebut sebagai transformatif subjek atau subjek yang bertransformasi. Transformatif subjek ini adalah para anti-subjek yang telah mengubah cara berpikir toksiknya dan mencoba memasukkan dirinya sebagai subjek yang kontributif. Dalam beberapa pengalaman penelitian saya dengan kolega-kolega saya, subjek-subjek baru sebetulnya telah muncul setelah mereka meninggalkan posisi mereka sebagai anti-subjek, yakni para kombatan ketika konflik terjadi. Para anti-subjek di Ambon misalnya bahkan menjadi transformatif subjek karena melakukan proses perdamaian dan bina damai pasca konflik. Mereka juga menghasilkan karya-karya nyata untuk mempreservasi perdamaian dan melakukan gerakan anti kekerasan lewat karya-karya mereka. Karya-karya sastra dalam bentuk antologi puisi yang antara lain ditulis oleh para kombatan dan para penulis lainnya yang berisi ekspresi semangat agar kekerasan tidak terjadi lagi adalah representasi dari transformatif subjek. Satu gerakan yang cukup kolektif adalah kelompok seni Paparisa Ambon Bergerak yang dimotori oleh Pierre Ajawalia yang telah menyumbangkan pemikiran cemerlang dalam cara menghubungkan secara kultural kelompok-kelompok yang sebelumnya bertentangan pandangan dan berkontestasi dalam konflik. Dalam konteks Aceh, pengalaman serupa juga terjadi. Sebuah organisasi massa Ormas Raya yang sebelumnya adalah para anggota Gerakan Aceh Merdeka, pada masa daurah operasi militer menjadi subjek transformatif dengan cara melakukan kegiatan anti kekerasan dan memulai cara hidup baru bersama melalui gerakan seni dan budaya sebagai implementasi kontributif. Para mantan Inong Bali, tentara perempuan GAM juga melakukan hal yang sama dengan proses-proses mengintegrasikan diri mereka dalam budaya yang lebih menjunjung perdamaian. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mereka-mereka yang pada masa lalu menjadi anti-subjek dalam skala besar karena berada dalam situasi konflik dan kekerasan yang bersifat makro telah mengubah cara pandangnya dan melihat tidak pentingnya violent dan toxic maskulinitis bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Kesadaran ini seringkali tidak bersifat individual, tetapi juga bersifat kolektif. Hal ini terjadi karena kesadaran akan pentingnya memosisikan diri sebagai subjek yang sederajat vis-a-vis subjek lain. Kesadaran individual dan kolektif menolak kekerasan dan tindakan toksik membutuhkan mekanisme. Salah satu mekanisme yang paling penting adalah mendobrak kesadaran kita sendiri, yakni dengan cara meninjau ulang praktik maskulinitis yang penuh kekerasan dan bersifat toksik yang masih kita percaya. Narasi-narasi sastra dan budaya akan dapat berfungsi lewat penarasiannya yang berbeda-beda. Mengenalkan friendly subject sebagai narasi yang kuat lewat sastra, berbagai lini media, sistem pendidikan, baik di tingkat sekolah, keluarga, maupun dalam percakapan masyarakat di keseharian, dapat menjadi mekanisme yang akan berfungsi lebih tahan lama. Selain aspek-aspek hukum tentu saja yang ditegakkan ketika terjadi pelanggaran dalam berbagai bentuk kekerasan. Tidak ada yang mudah dilakukan, apalagi ketika struktur berpikir kita sudah sedemikian mempercayai suatu pola berpikir tertentu. Namun hal tersebut bukan suatu kemustahilan untuk dilakukan, mengingat kita semua memiliki potensi sebagai subject and process dan juga sebagai transformative subject.
Demikian usulan kecil yang dapat saya sampaikan dalam pidato ini. Sebuah serpian kecil untuk membongkar permasalahan yang besar sehingga membutuhkan kerja bersama. Membongkar sistem kekerasan terkadang perlu dimulai dari diri sendiri. Karena dalam diri sendiri yang telah secara mapan terbentuk oleh struktur kekerasan, perlu cara baru membangun refleksi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang sastra dan gender tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada saya selama 24 tahun lebih menjadi dosen di Fakultas Ilmu Budaya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru sekaligus bapak saya, Bapak Teguh Basuki, yang pertama kali mendukung saya sebagai dosen. Ucapan saya juga kepada Mas Muslih Madian yang telah memperkenalkan saya pada berbagai pemikiran teoritis ketika menjadi dosen pembimbing skripsi saya, juga kepada almarhumah Dr. Siti Hariti Sastriani, sahabat saya, teman diskusi saya yang sangat setia dalam pertemanannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kolega-kolega saya dari jurusan sastra Prancis yang hadir semuanya, saya kira di sini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi di sini saya lihat ada Ibu Wiwit, Ibu Lina, Mas Suryo, Mas Toro, Mas Jarwo, Mbak Upi, Mbak Mona, Mbak Mary, Mbak Lina, Arum, Sandi, dan Ayu atas kerja timnya yang selalu kompak. Semoga kekompakan ini tetap langgeng. Mas Ali kebetulan di rumah, semoga sehat selalu. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Mas Pujo Semedi, Pak Daud Aristanudirjo, dan Pak Heru Marwata yang telah menjadi tim solid selama saya menjadi wakil dekan periode 2012-2016 dengan selalu mendukung usaha-usaha penulisan saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Mas Tiadi, Bu Nur Saktiningrum, dan Mas Agus Wiknyo yang telah meringankan beban tugas saya sebagai dekan 2016-2021 sehingga kegiatan menulis saya tetap berjalan lancar. Rasa terima kasih juga kepada Mas Zam dan Mbak Dewi yang sudah membantu kerja saya secara penuh selama hampir 9 tahun. Apresiasi saya yang setinggi-tingginya saya juga sampaikan kepada para guru besar Fakultas Ilmu Budaya yang telah memacu semangat saya untuk terus berkarya. Beribu terima kasih kepada Profesor Bambang Purwanto yang telah memberikan motivasi kepada saya secara maksimal agar saya peduli dengan kenaikan pangkat dan jabatan dalam kondisi saya sebagai pamong fakultas. Rasa terima kasih juga kepada Profesor Hedi Sri Ahimsa Putra yang telah memberikan support kepada saya selama saya menjadi dekan dalam jabatan beliau sebagai Ketua Senat FIB UGM sehingga tugas saya sebagai pamong dimudahkan. Rasa terima kasih juga kepada kolega-kolega di Kajian Budaya Media, utamanya Mbak Ratna Noviani juga hadir di sini atas diskusi-diskusi teoritisnya yang selalu menginspirasi. Saya juga berhutang budi kepada Prof. Faruk yang pertama kali memperkenalkan prodi ini kepada saya sehingga saya berkesempatan bertemu dengan para kolega yang kritis. Saya juga sangat berhutang budi kepada para kolega di Indonesian Consortium for Religious Studies. Saya mendapatkan banyak ilmu dari teman-teman dari UIN Sunan Kalijaga dan Unitas Kristen Duta Wacana yang berkontribusi terhadap pengembangan keilmuan saya. Terima kasih saya pada Prof. Berni Risakota, orang yang pertama memberi kepercayaan kepada saya mengajar tandem dengan beliau di ICRS. Juga kepada Prodi Seni Rupa dan Seni Pertunjukan yang telah memperkenalkan saya pada prodi ini. Ucapan terima kasih saya juga kepada teman-teman saya yang tidak berada di Indonesia. Tim riset saya ada Profesor Elizabeth Brugel dan kawan-kawan yang tidak bisa hadir, tapi saya berterima kasih kepada sahabat penelitian lapangan saya, Mbak Arifah Rahmawati, dan para asisten peneliti saya di Aceh, Ambon, dan Jawa Timur. Selain itu ada pula sahabat saya Mbak Ratna Saptari yang turut membangun pemahaman saya terhadap keilmuan dalam kajian gender. Dalam kajian wacana saya sangat berhutang budi kepada Profesor Franz Wysen. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemberi masukan tulisan-tulisan saya yang dari Perancis, terutama Remy Madinier, Jean-Marc de Graaf, dan saya juga tidak lupa pada Pak Jean-Luc Morer. Juga pada teman-teman Pusat Studi Asia Tenggara, PSKP juga, dan juga di sini saya berterima kasih sekali kepada Mbak Widya Nayati dari PSW yang serta Mas Najib yang selalu melibatkan saya di dalam kegiatan-kegiatan mereka. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada Mbak Rahmidiah Larasati yang telah berkenan membaca tulisan saya. Untuk Mbak Mutiah Amini, Mbak Sulistiawati, terima kasih atas pertemanannya. Saya juga berhutang budi kepada Wakil Dekan periode 2012-2016, Wakil Dekan UGM, dan para dekan periode 2016-2021. Tentu saja saya ucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh dosen dan tendik Fakultas Ilmu Budaya, para mahasiswa, alumni yang banyak dari mereka selalu antusias mengikuti kegiatan akademik saya.
Saya juga sangat beruntung memiliki keluarga yang sangat suportif kepada saya tanpa membedakan persoalan gender. Ibu saya, almarhumah Sri Suhani, dan bapak saya, almarhum Hesti Wibowo, serta eyang saya, Sulastri, adalah pahlawan dan inspirator bagi saya. Juga keluarga besar saya yang hadir di sini ada keluarga, kebetulan dari keluarga Cipto Legowo, keluarga Sengkut Pandega, keluarga almarhum Teguh Supurbo, keluarga Bapak Sunardi, Ibu Sri Bandu Wahyuni, seluruh keluarga besar. Juga dari keluarga besar ibu saya juga hadir semuanya di sini. Ada tante saya, Ibu Sri Suswardani, keluarga Ibu Sri Rahayu dengan putri-putrinya. Di sini juga ada Majen TNI Dr. Henu Basworo beserta Mbak Angela Truli Dianawati, kakak sepupu saya, dan juga sepupu-sepupu saya yang lain, keluarga Bapak Sumbono, Ibu Sri Sunarti. Juga ucapan terima kasih saya pada Mas Andika Perkasa beserta istri dan keluarga besar, kakak sepupu saya yang dalam kesibukan beliau selalu memberi perhatian kepada saya. Kemudian adik saya satu-satunya Prawarti Pratnajati dan suaminya yang hadir di sini, Irfayanto, serta keponakan saya, Edra Elia dan almarhum ayah, adalah penyemangat tulen dalam hidup saya. Ucapan terima kasih juga kepada keluarga Nana Makarim, Fitri, Mbak Tari yang selalu mendukung saya. Ucapan terima kasih untuk seluruh keluarga besar saya di Papua New Guinea. Saya juga berterima kasih kepada seluruh teman-teman dan para kadang saya di Persaudaraan Pencaksilat Kembang Staman yang selalu meringankan kerja saya merawat harta warisan orang tua saya ini yang selama 20 tahun ini saya pimpin. Kepada anggota keluarga dan teman-teman yang lain, mohon maaf apabila saya kurang menyebutkan satu persatu nama-nama teman-teman. Satu keberuntungan bagi saya bertemu dengan suami saya, Leo Marai, suami yang menemani saya dengan setia dalam suka dan duka, teman curhat yang menyenangkan, penulis handal yang merupakan motivator awal dan utama saya dalam dunia akademik saya. Kasih tak terhingga saya ucapkan kepada Lofrina Lalitya Ibu Dame Marai, anak kami yang penuh pengertian yang telah memberikan pengorbanannya sejak kecil untuk ibunya. Pidato ini saya dedikasikan untuk mereka berdua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.